Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi FPB dengan menggunakan faktor persekutuan dan faktorisasi. Langsung saja saya contohkan. Faktor persekutuan besar dari 18 dan 12 adalah 18. Cara mencari faktornya itu sudah saya jelaskan di part 1, bab 2 part 1. Cara menentukan faktor dari 18 itu adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Nah, kenapa ini 1, 2, 3, 6, 9 sama 18? Kamu bisa lihat video saya sebelumnya yang di part 1 cara menentukan faktor bilangan. Nah, sekarang kita masuk ke 12. 12 faktor bilangannya berapa? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, ini kan kita baru menentukan faktornya, faktor bilangan. Sekarang kita menentukan persekutuannya. Persekutuannya maksudnya itu yang sama di antara yang ini nih, yang ini. Nih, di antara yang ini, yang sama itu yang mana aja? Yaitu ini. Ini. Dah, berarti faktor persekutuan berarti yang sama, persekutuan. Faktor persekutuan dari 18 dan 12 adalah faktor persekutuannya 1, 2, 3, dan 6. Nah, setelah ini kita menentukan faktor persekutuan besarnya. Maksudnya yang paling besar yang mana? FPB-nya berarti FPB-nya adalah yang ini. 6. Sudah selesai. Ini kalau yang ditanyanya faktor persekutuan dengan tentukan FPB dengan menggunakan faktor persekutuan, yaitu caranya seperti ini. Kamu ngitungnya. Jadi caranya mencari faktor bilangan dulu, terus cari persekutuannya, cari kesamaannya, baru kamu masuk cari FPB-nya, yaitu cari yang terbesar. Contoh berikutnya, menentukan FPB dari 18 dan 12 dengan menggunakan faktorisasi. Nah, ini faktorisasinya. Kalau contoh sebelumnya itu dengan menggunakan faktor persekutuan. Kali ini dengan menggunakan faktorisasi. Caranya gimana? Pertama, kamu tentuin dulu faktorisasi dari 18-nya. Menggunakan pohon faktor. Kalau faktorisasi, ingat itu tandanya kamu harus menggunakan pohon faktor. Diapain? Dibagi 2. Dibagi 2-nya dengan kenapa 2 ini? Karena 18 ini harus dibagi dengan bilangan prima. Karena dia bisa dibagi 2, jadi kamu bagi 2. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Nah, ini bisa dibagi 2 lagi atau enggak? Enggak bisa karena masih ada sisa kalau dibagi 2, tandanya dibagi 3. Nah, bilangan prima selanjutnya kan 3. Nah, 9 dibagi 3 bisa nggak? Bisa. Hasilnya 3. Udah selesai. Kalau sampai sini ini sudah masuk ke bilangan prima. 3 itu sudah sampai ke bilangan prima. Jadinya faktorisasi dari 18 adalah 2, yang ini. 3-nya ada berapa? Ada 2. Kalau 3-nya ada 2 berarti 3 pangkat 2. Nah, selanjutnya 12.
12. Dibagi berapa? Bagi bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. Dibagi 2 hasilnya 6. Lanjut. Dibagi 2 lagi bisa nggak? Bisa. Hasilnya 3. Dah, stop. Berarti faktorisasi dari 12-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, yang ini nih. Kenapa 2 pangkat 2? Karena 2-nya ada 2 dikalikan 3. Berarti kita sekarang tentuinnya, ini kan nentukan faktorisasinya udah. Sekarang FPB-nya. FPB itu ini kan faktorisasi nih yang kita sekarang lagi hitung. Nah, sekarang kita tentukan FPB dari 18 dan 12. FPB dari 18 dan 12. Nah, di antara 18 itu yang kecil itu yang mana? Maksudnya yang kecil itu kan kalau 2. Ini 3 pangkat 2 kan hasilnya kan 9 kan? Berarti kan yang kecil kan yang 2 ini kan? Berarti kita ambil di sini FPB-nya 2 dikalikan. Nah, yang ini nih 12 ini, yang 12 ini yang paling kecil yang mana? 3 atau 2 pangkat 2? Kalau 2 pangkat 2 kamu hitungnya perkalian 2 kali 2. Oh, berarti dia hasilnya 4. Berarti 4 lebih besar kan dari yang 3. Tandanya kamu ambil yang 3. Berarti FPB dari 18 dan 12 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, saya mau jelasin lagi. Kalau menentukan FPB dengan menggunakan faktorisasi, walaupun faktor bilangan besar tulisannya, tapi kalau menggunakan faktorisasi, kamu pilihnya yang kecil. Ya, hasilnya sama kan? Sekarang kita masuk ke latihan soal. Tentukan FPB dengan menggunakan faktor persekutuan. Nah, kalau latihan yang ini, kita menentukan FPB dengan menggunakan faktorisasi. Kalian kerjakan di buku tulis kalian. Terima kasih.